mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan yang penuh berkah yang sudah kita nanti-nantikan bersama. Momen ini tidak hanya ditunggu umat Islam untuk menjalankan ibadah sebulan penuh, namun juga yang juga ditunggu adalah THR keagamaan yang saya kira juga dinanti oleh teman-teman pekerja atau buruh di tanah air untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan seluruh keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan, dalam hal ini Idul Fitri. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah sudah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 agar perekonomian masyarakat bergerak seiring dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu kepada para pekerja atau buruh. Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan diskusi dengan teman-teman yang ada di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional dan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi yang intens dengan pengusaha, dengan serikat pekerja, serikat buruh, untuk menjalin kesepahaman dalam pemberian THR keagamaan tahun 2021. Pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar melakukan dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh dengan menyepakati pembayaran THR yang pada waktu itu dilakukan secara bertahap yang pada waktu itu tertuang dalam SE Menaker nomor 6 tahun 2020 yang saya kira pertimbangannya pada waktu itu adalah pertimbangan kelangsungan usaha dan kebutuhan pekerja atau buruh atas pemenuhan pembayaran THR. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pemerintah melakukan banyak hal, roda perekonomian sudah mulai bergerak, kegiatan ekonomi masyarakat juga sudah mulai membaik kembali, meski secara terbatas menuju ke arah pemulihan ekonomi dan kembali ke zona positif pertumbuhan ekonomi nasional kita. Atas dasar itu, saya perlu sampaikan beberapa hal. THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba. Kami mohon kerjasama kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mewajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai iktikat baik. Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021, pekerja atau buruh yang berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan. Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya hasil dari kesepakatan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Yang selanjutnya dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan
dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka diminta kepada kepala daerah untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan dan melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini Kementerian telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Pembayaran THR tahun 2021 di pusat yang perlu diikuti daerah agar pelaksanaan SETHR dapat berjalan dengan baik dan efektif serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha. Keterlibatan peran pemerintah daerah untuk mendorong dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan pemerintah sangat penting untuk menjaga situasi kondusif atas berbagai aspek yang timbul akibat dampak COVID-19. Saya kira itu Pak Sekjen yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemberian THR tahun 2021.